Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Ar-Ridwan, pengajian malam Jumat. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat berkumpul-kumpul bersama-sama untuk mengadakan pengajian sebagaimana biasa, yang pada malam ini pembahasan pengajian kita ialah bacaan dalam sholat jenazah. Sudah biasa ini, bacaan dalam sholat jenazah dan hal-hal yang mengiringi dengan sholat jenazah. Kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadha minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mait. Rawahu Muslim. Artinya, hadis dari sahabat Abdurrahman Auf bin Malik berkata, kata Abdurrahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat jenazah dan aku hafal sebagian doa beliau sebagai berikut. Dihafal. Ya, kita juga sudah hafal semuanya sebenarnya. Jadi sholat jenazah itu ada 4 takbir. Rukun sholat jenazah 4 takbirnya. Ya. Pertama, takbir yang pertama kita baca Fatihah. Jangan Allahu Akbar kabira ya, jangan Allahu Akbar kabira, nanti ketinggalan. Ketika imam mengangkat takbir kita baru subhanallahi bukratan wa asila. Jangan. Terus langsung Fatihah, itu salat jenazah. Sudah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung takbir lagi. Allahu Akbar. Baru yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang itu, paling kurang. Kalau bisa sempurnakan. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Karena semua orang selawat ini hafal. Nah, ini pada takbir yang ketiga baru Nabi membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bagi orang biasa, jamaah sebagai makmum cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Tapi kalau imam jangan, imam harus selesai. Jamaah boleh Allahumma ighfir lahu warhamhu atau Allahumma ighfir laha warhamha. Cukup. Tunggu imam takbir baru. Tapi di sini Nabi membaca pada ketika itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min alihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Coba kita lihat arti apa doa Nabi ini bagi mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan berilah dia rahmat. Orang yang meninggal itu ampuni. Tetap kita mintakan ampun. Bagaimanapun orangnya, tetap kita mintakan ampun. Warhamhu, beri dia rahmat. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya. Muliakan tempatnya. Kuburnya muliakan. Ya. Lapangkan tempat tinggalnya. Kenapa Nabi mengatakan lapangkan tempat tinggalnya? Kan dalam kubur itu 1 kali 2 meter. Tapi Nabi mendoakan kepada Allah agar mayit ini lapangkan kuburnya. Ada enggak Nabi, keterangan Nabi, orang yang dilapangkan kuburnya berarti ada yang disempitkan kuburnya. Orang mati itu ada 2. Ada disempitkan kuburnya, dia dikencet kuburnya. Ada dilapangkan kuburnya. Beruntunglah orang yang dilapangkan kubur. Mudah-mudahan kita semua nih, semua jamaah kita yang mengaji ini, kalau meninggal insya Allah Allah lapangkan kuburnya. Di dalam hadis sahih, seluas apa orang itu dilapangkan kuburnya? 70 zira. 30 dihitung dengan meter, 30 meter. Ada enggak Masjid Ridwan ini 30 meter? 30 meter kiri kanan muka belakang. Bayangkan Pak. Itu lapang kubur. Ini yang mau kita perjuangkan. Ini Pak yang mau kita perjuangkan hidup ini. Udah susah-susah kita berjuang, menderita. Kubur sempit, nauzubillah min zalik. Jangan Pak.
Bapak sudah berjuang sekian puluh tahun mau kubur yang lapang. Bagaimana syaratnya mendapatkan kubur yang lapang ini? Ya, syaratnya. Pertama, dia dianggap sebagai muslim, orang yang soleh. Orang soleh itu tidak pernah ninggalin sembahyang. Kalau sembahyang ditinggalin, dia bayar, dia qadha. Tidak pernah ninggalin rukun Islamnya sempurna, dia laksanakan itu. Insya Allah dia dapat. Dia dapat. Banyak jamaah kita yang begitu, Pak. 30 meter, Pak. Keterangan saya baca dalam kitab, Pak. Kamar yang lapang itu 30 meter. Katalah kita bayangkan sebesar Masjid Ar-Ridwan ini, itu dipenuhi dengan hordeng. Kemudian bisa melihat langsung ke surga. Pemandangan surga dari kubur itu. Itu Pak ya. Mari Pak kita belajar supaya kita ini husnul khotimah. Kita mendapatkan ini. Ya semuanya ini, semua jamaah saya ini ya, semuanya ngaji ini kita husnul. Apabila ada husnul khotimah, kan Nabi berjanji, man kana akhiru kalamihi indantihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah akhir kalamnya daripada dunia ketika dia mati kalimat la ilaha illallah, dia surga. Surga Pak, Masya Allah. Yang kita harapkan itu satu, kita terhindar hasanah di dunia, hidup dalam dunia ini cukup sekedar untuk beribadah. Hasanah fil akhirat, hasanah baik di akhir itu selamat daripada api neraka, masuk dalam surga. Itu yang doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kami dalam hidup ini hidup yang hasanah, yang baik. Wa fil akhirat hasanah, di akhirat hasanah, kami terhindar daripada siksa api neraka, kami masuk surga. Itu aja perjuangannya. Insya Allah Pak. Selama kita masih istiqomah dengan iman Islam kita akan dapat itu. Kapling 30 meter persegi. Bukan cerita bohong, kitabnya ada sama saya Pak. Ya Allah, indahnya ya. Terus datang pertanyaan, kubur yang semewah itu, coba Pak di San apa namanya Ustaz, kubur itu Ustaz yang di Kerawang itu, San Diego apa San apa itu? Berapa miliar itu harganya, segitu-gitu aja. Tidak ada keterangan itu. Tapi kalau ini orang kampung mati, orang soleh, ahli ibadah, ahli Quran, Masya Allah. 30 meter persegi. Disebutkan rumah yang sebesar itu ditempati sendirian. Ada pertanyaan begitu kan kepada Rasulullah? Tidak. Loh, siapa temannya di sana? Amal ibadahnya dijadikan temannya daripada orang-orang yang dia cintai dalam dunia. Siapa yang dia sayangi, istrinya, anaknya, suaminya, cucunya, yang kita sayangi, itu menjadi teman-teman dia, dibuat daripada amal ibadahnya. Pak, banyak Pak beramal, banyak beribadah ya. Perjuangan kita itu yang terakhirnya. Enggak ada dalam dunia ini perjuangan husnul khotimah. Ya Allah, kita udah begitu menderita dalam dunia ini, tersiksa hidup kita. Terkadang sakit, enggak putus-putusnya sakit. Susah, enggak berhenti-berhentinya susah. Enggak pernah kita ngerasain rumah mewah-mewah seperti rumah orang. Ini kita rebut, ini rebut, ini rebut, ini rebut.
Kemudian nanti dia di dalam kapling yang besar itu dia bebas melihat pemandangan ke surga. Bebas. Ya Allah, berapa hebatnya surga. Mala ainun ra'at wala uzunun samiat. Tak bisa dibayangkan mata, tak bisa dibayangkan telinga. Itu kalau orang soleh meninggal. Pak ya, jadi semuanya jamaah kita, saya itulah jaga sholat, jaga puasa kita, jaga kekurangan kita kepada Allah, itu aja. Jangan sekali-sekali kita terlupa sholat tidak diqadha bayar langsung. Itu sholat namanya orang sholat. Masya Allah. Itu mewahnya di surga. Terus nanti umat manusia ini ada enggak yang sudah mati itu bisa masuk ke surga? Ada. Satu hari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Si Jabir ini sahabat Nabi, murid Nabi. Ayahnya Abdullah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, abi mata." Ayahku mati ya Rasulullah dalam peperangan fisabilillah itu. Terus Nabi katakan, "Maukah engkau kutunjukkan di mana sekarang berada ayahmu, si Abdullah itu?" "Mau ya Rasulullah." Abdullah itu sekarang berada di dalam paruh burung warna hijau. Dia berterbangan melawat surga. Pesawatnya burung warna hijau. Lawat. Insya Allah. Wali-wali Allah Pak. Mereka tuh bebas Pak masuk surga itu Pak. Ya kita minimal yang tadilah yang saya katakan kapling 30 lah kalau kita orang bukan mujahid. 30. Jaga itu, jaga kewajiban kita kepada Allah. Mati kita mati husnul khotimah. Itu kalau tadi kan kata Nabi itu, dan lapangkanlah tempat tinggalnya. Ada enggak orang yang disempitkan tempat tinggalnya? Ada. Hadis. Pada satu hari Rasulullah bersama sahabat ngantar sahabat namanya Sa'ad. Dikuburlah Rasulullah ngantar ikut jenazah Sa'ad ini. Setelah dikubur sudah diratakan sawahnya. Setelah diratakan kuburnya, Nabi melihat bumi itu bergerak menggencet. Si sahabat ini bergerak. Masya Allah Pak, udah segitu sempitnya kubur, digencet lagi. Langsung Nabi Subhanallah, 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 sekeras-keras suaranya, kayak seperti berteriak, Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allah. Akhirnya bumi itu tidak jadi bergerak menggencet, menghimpit si sahabat tadi itu, sahabat Nabi. Masya Allah. Itu pada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang bagaimana? Nah, ini luar biasanya Pak ya. Allahu Akbar. Ada lagu-lagu juga pernah, lagu-lagu agama ya. Apa namanya apa namanya Ustaz, disempitkan kuburnya, apa dihimpit kubur ya. Kalau saya nggak ingat lagu lama, lagu Ida Laila. Nah, lagu Ida Laila, saya hafal itu. Dihimpit kubur ada. Nauzubillah min zalik Pak ya. Kita mau yang tadi tuh, yang pertama tadi tuh. Syaratnya itu aja kok.
kamu mati dalam keadaan husnul khotimah dan sholatmu sempurna, puasamu sempurna. Udah, ngapa sih kita? Insya Allah semua, insya Allah semua. Kita berebut untuk itu. Tak usah lagi kita berebut dunia ini, nyari dunia, akhirnya lupa itu. Sibuk cari dunia, tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal apa segala macam. Mati, na'udzubillah min zalik. Ya, dilapangkan kuburnya, ada yang disempitkan. Ya, baghsilhu bil ma'i cucilah dengan air es dan embun, bersihkan dia dari beberapa dosa. Nabi minta supaya ini mayit ini diampunkan sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Gantilah dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Ini ucapan Nabi, tidak mungkin bohong. Tidak mungkin. Itu tadi yang kapling 30 itu. Berapa sih rumah kita dalam dunia ini? Allahu Akbar. Paling besar rumah orang barangkali berapa ya? 15 kali 30 ya. Paling besar dah itu. Di sana 30 kali 30 Pak. Rumah ente. Nah, ini karena Nabi mengatakan, gantilah dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Dari amal solehnya itu, datangkan sebagai temannya. Kemudian suami dan istri yang lebih baik dari suami dan istrinya di dunia. Allahu Akbar. Nabi yang mengatakan begitu. Kita wajib iman dan percaya. Masukkan dia ke surga, selamatkan dia dari siksa kubur. Berarti siksa kubur ada siksa kubur. Sudah tahu semua siksa kubur dan siksa api neraka. Ada dua, siksa kubur, siksa api neraka. Ini kedua-duanya bisa diatasi. Siksa kubur, orang yang meninggal dalam hadis sahih yang setiap malam hari membaca surah apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 surah. Tiap malam dia baca itu, malaikat tidak mau mengganggu dia, bebas. Kalau saya baca tabarok 3 menit, Pak. 3 menit. Katalah 5 menit paling lama. Enggak bisa. Nah, ini kita keteledoran. Kita sudah diajarin Rasulullah SAW. Untuk mengatasi jangan kamu sampai disiksa di kubur, baca tiap-tiap malam surah Tabarok. Kita udah dikasih bekal. Ya Allah. Bisa Pak ya semuanya, insya Allah yang hadir di sini semuanya bisa. Usahakan sampai kita menjelang wafat. Nah, pelan-pelan Pak. Dan sekarang ini kita baca Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Nah, habis subuh. 3 menit. 3 menit sama 3 menit. Saya juga 3 menit. Terus kullalailatin, setiap malam, setiap harinya. Saya pikir semua jamaah ini sudah hafal ini. Kalau kita udah segini nggak hafal, ya Allah, ngapain kita? Cuma segitu doang. Bisa Pak jangan itu anti
Ngeri Pak, siksa kubur itu ngeri Pak, ya Allah. Siksa kubur itu ngeri banget. Ada yang digencet. Kalau nikmatnya tadi sudah kita sebutkanlah, nikmatnya enak-enak banget ya, nikmatnya. Hah? Tapi siksanya itu satu kali dia tidak jawab man rabbuka, bingung, digebuk oleh malaikat satu kali gebukan sampai ke langit yang ke bumi yang ketujuh. Terhunjam ke bumi yang ketujuh satu kali gebukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Serem, kalau kita baca hadisnya serem banget. Dia korek lagi pakai kukunya, diangkat lagi ke bawah. Tanya lagi, nauzubillah min dzalik, ya Allah, sayang Pak, sayang. Sayangi badan kita, sayangi, jangan sampai kita yang disiksa. Allah, nauzubillah min dzalik ya. Terkadang pengajian inilah gunanya Pak, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa kepada Allah, lupa kepada kematian. Nah, itu yang kita takut itu. Lupa kepada kematian, di saat kita lupa datang kematian itu. Allah. Entarlah nanti besok malam lah saya baca tabarok, besok malam lah saya baca, minggu depan lah, bulan depan lah, tahun depan. Saat kita masih minggu depan, tahun depan, caranya ya baca aja setiap malam tabarakalladzi. Lama-lama hafal itu tabarok. Modal. Ya Allah. Syafaat Al-Quran itulah hebat. Umat Muhammad ini kalau begitu juga nggak mau, bagaimana Pak kita Pak, ya Allah. Yang saya heran, ada orang hafal Yasin tapi tabarok nggak hafal. Karena Yasin urusan dunia. Yasin urusan dunia. Ente hafal Yasin, tabarok nggak hafal, salah ente. Harusnya tabarok dulu. Saya kalau kita di pondok pesantren itu dulu kalau maghrib begini rame-rame, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaq, terus seluruh santri ngikut. Budayakan di rumah kita. Budayakan istri kita, suruh ngajarin anak-anak dari kecil hafal tabarok. Yang saya lihat di sini di kampung sini, ibu-ibu kalau memandikan jenazah ya tadi ya. Ibu-ibu tuh kalau mandi jenazah perempuan dimandiin, ibu-ibu hadir baca tabarok. Nggak tahu, saya belum dapat saya ininya. Pokoknya dia baca tabarok itu ya. Jadi itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Apa kita baca? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Nah, makanya Pak, yang paling penting dalam kita hidup ini itu tadi satu ya, kalau kita baca hadis, kesaksian orang-orang yang hidup terhadap diri kita. Ya. Jadi begini Pak, kalau ada orang mati dan dia sedang digotong, itu malaikat hadir Pak di sana. Jaga itu. Malaikat mendengarkan komentar orang-orang. Malaikat mendengarkan komentar orang-orang ketika jenazah ini sedang diusung. Pada satu hari jenazah dibawa, tiba-tiba
Orang lewat di satu gang, oh ini orang baik, ini si fulan ini yang meninggal ini orang baik. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, wajib apa ya Rasulullah? Wajabat dukhul jannah, dia wajib masuk surga karena persaksian orang banyak. Makanya kita ini berusaha Pak, bagaimana supaya kita disaksikan oleh orang banyak ahli khair. Makanya kita kalau sholat jenazah kan, kalau ahli khair, isyhadu bi anna hadil jenazah min ahli khair. Itu halal. Satu, ahli khair lagi kita mendapatkan pangkat, itu pangkat Pak, titel ahli khair. Nabi mengatakan apabila kamu melihat orang mondar-mandir masuk keluar masjid, mondar-mandir masuk keluar masjid, kayak ini kita bapak-bapak ini semuanya ini, malam Jumat ngaji, subuh datang sholat berjamaah, zuhur datang berjamaah, asar datang berjamaah, maghrib datang berjamaah, isya datang berjamaah. Fashhadu bi annahu ahlul khair. Wajib kamu saksikan dia itu ahli kebaikan. Pak, jangan kita nahan di rumah Pak. Sebelum azan kita udah berangkat. Nabi sendiri hadis sahih mengatakan fashhadu bi annahu min ahlil khair. Saksikanlah bahwa dia ini ahlil khair. Kalau dia mati nanti kita bersama-sama menyaksikan. Maka saya kan begitu. Kalau saya jadi imam, isyhadu bi anna hadina bi ahli khair. Aktif majelis ta'lim, ibu-ibu aktif yasin, aktif maulid, ahli khair. Aktif baca tahlil, aktif haul. Tuh. Nabi sendiri yang mengatakan fashhadu bi annahu min ahlil khair. Saksikan dia ahli kebaikan. Tapi kalau kita nggak mau tahu sama orang, ada sholat jenazah kita nggak mau, ada panggilan azan kita nggak datang, ada haul ada nggak datang. Bagaimana kita mau disaksikan menjadi ahli khair? Nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Makanya berat Pak, cari pangkat ini berat. Allahu Akbar. Allah, mari Pak kita usahain. Finish terakhir dalam hidup ini mati. Mati itu itulah dua. Pertama, kubur dilapangkan. Kedua, kubur disempitkan. Kita mau yang lapang. Kapling 30 meter orang soleh. 30 meter Pak sebesar Masjid Ar-Ridwan ini. Ya Allah, enak banget. Pasti kita senang hati. Rame teman-teman, ada amal ibadah kita banyak segala macam. Itu hadis sahih. Karena banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa orang soleh, apalagi itu para mujahid, para wali Allah, itu bebas keluar masuk surga. Insya Allah luar biasa. Nah, ada waktu sedikit lagi pertanyaan nih, silakan Pak, pertanyaan. Ustaz Mahfud, apa pertanyaan tadi? Ada, saya tanya deh. Pertanyaan saya dengan kita sebagai aja. Mungkin saya rasa ini udah tahu semua, udah ngerti ya. Ini mau biar ganta aja. Iya. Namanya ngaji. Iya. Salat jenazah itu takbir pertama kan membaca surah Fatihah. Kita sering dengar tuh. Kenapa tidak membaca surah lainnya? Dan kalau kita membaca surahnya gimana? Itu satu. Kedua, takbir itu 4 rakaat. Ada 4 ya? 4 takbir. 4 takbir ya, 4 takbir. Nah, ini pernah terjadi baru tiga takbir ini udah salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ini gimana nih? Nah, mohon dijelasin guru ya. Ya. Ini biar tahu semua ya. Biar jelas aja nih. Ini satu. Salat jenazah ini 4 takbir. Takbir yang pertama baca Fatihah.
Yang pertama ini adalah usolli ala hadhil jinazah arba'at takbiratin fardhol kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kalau tidak hafal, udah angkat takbir sahaja, aku menyembahyangkan jenazah ini yang bertakbir karena Allah Ta'ala. Atau dia nggak tahu ya, laki-laki apa perempuan. Di belakang usolli kama shallal imam, aku sembahyang sebagaimana imam itu sholat. Udah sah kalau sholat jenazah. Nah, lain dengan sholat fardu. Nah, kemudian kita baca Fatihah. Fatihah itu adalah contoh dari baginda Rasul. Karena Fatihah ini ummul Quran. Banyak terkandung Quran itu. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu tergantung dalam Fatihah. Fatihah itu nanti Masya Allah. Akhirnya itulah yang diwajibkan baca Fatihah. Dan wajib baca Fatihah, wajib benar Pak. Nggak boleh sembarangan baca Fatihah ini. Wajib kita berguru baca Fatihah. Wajib ada sanadnya, gurunya. Nggak boleh pandai-pandai sendiri. Makanya banyak orang salah baca Fatihah dengan huruf Melayu. Jadi harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah. Nah, pakai H besar. Habis dia. Tuh. Nggak boleh. Jadi pertama, jangan salah ya. Tidak boleh kurang. Bismillahirrahmanirrahim wajib. Kemudian itu takbir kedua. Setelah takbir kedua itu kita baca salawat kepada Nabi. Ya, maaf guru. Iya. Yang saya tanyakan tadi, takbir pertama membaca Al-Fatihah. Iya. Itu kita sering dengar. Ini kenapa tidak dibaca surah lainnya? Kan ada surah yang lainnya. Iya. Dan kalau kita tidak kalau kita baca bagaimana? Yang kedua baru takbir takbir bertiga itu udah salam gitu. Iya. Itu gimana? Ya. Maksud Ustadz ini setelah baca Fatihah, kenapa membaca surahnya? Baca tidak membaca surah, kan ada surah yang lain. Ya. Kok baca Fatihah doang lah? Surah kan ada yang lain. Kenapa dibaca gitu saya? Ini biar jelas aja. Ya. Kita ini begini, kita ini dalam sholat-sholat seperti ngikut Nabi. Nggak boleh kita nukar-nukar yang lain. Kalau Nabi mengatakan baca Fatihah saja, udah baca Fatihah. Kalau sekiranya imamnya bacanya panjang, dia baca Qul huwallahu ahad, perintahnya Fatihah. Nah, itu saya nggak tahu kalau ada yang lain-lain itu. Pokoknya Fatihah saja kewajibannya, karena ini adalah fardu, namanya fardu kifayah. Itu dia. Yang kedua Pak. Salat jenazah itu kan 4 takbir. Tiba-tiba ini ngaku sendiri orang ini ke saya, Ustaz, kata dia. Saya ini sudah berusaha hati-hati Pak ini Pak ya. Hati-hati nih Pak. Ini Bapak ini yang dianggap orang bisa, dianggap orang tokoh. Ustaz Mahfud juga hati-hati. Ini orang ini ngaku sama saya. Saya sudah berusaha datang lambat untuk menghindari jangan jadi imam. Tiba-tiba ditunggu-tunggu, saya didorong-dorong jadi imam. Hamba Allah sudah meninggal. Jadi sholatlah. Takbir ketiga, dia salah paham. Salah paham itu begini. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga baca apa itu? Doa. Takbir keempat bisa baca doa, bisa tidak baca doa, langsung salam. Jadi karena dia memahami takbir keempat ini bisa baca doa, tidak baca doa, dia pakai takbir ketiga, tidak sah sholatnya, wajib diulang. Bagaimana ngulangi? Jenazah sudah sampai di kuburan, sudah nyampe di kubur. Resiko itu Pak. Hati-hati Pak ya, hati-hati ya. Ya kalau seandainya lupa, kalau seandainya lupa, baru 3 takbir udah salam dia. Makmum, tanggung jawab makmum.
tanggung jawab makmum. Jadi umpamanya kalau si imam bagi 3 salam, dia 3 takbir dia udah salam, makmum teruskan tampil ke 4. Andai kata jadi makmum lah kita, imamnya seperti itu. Udah. Jadi nggak apa tuh, apa namanya, nggak menegur. Kalau fardu kan kita menegur. Subhanallah. Kalau ini langsung aja dia langsung sendiri takbir. Langsung makmum takbir gitu. Takbir. Ini perlu juga ya langsung takbir, yang andai kata terjadi, mana tahu lah. Mana tahu. Jadi yang disalahpahamkan itu begini. Takbir pertama wajib baca Fatihah, takbir kedua selawat kepada Nabi, takbir ketiga doa. Takbir keempat boleh doa, boleh tidak. Hanya syaratnya saja takbir keempat itu. Umpamanya angkat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Takbir Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu. Allahu Akbar. Takbir keempat nih ya. Terus Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Boleh, nggak apa-apa. Ya, baca doa lagi tuh. Nggak usah. Ya, baca boleh nggak baca doa lagi ya? Nggak usah baca doa. Mungkin ya. Itu Iya. pengertian orang. Iya. Ya. Karena Ya, karena tidak baca doa. 3 kan doa. Iya. Berarti yang 4 kan doa juga. Iya. Itu kan sama. Iya. Ya langsung aja dia bersalam. Iya. Kira-kira begitu guru ya. Yang Mungkin ya. Iya, mungkinnya begitu. Iya. Memahaminya Tapi, salah. Tetap enggak sah ya. Tetap enggak sah. Nggak sah tetap. Karena takbir keempat itu rukun. Takbir keempat itu rukun. Makanya hati-hati benar itu. Makmum juga harus ingat. Kalau makmumnya, imamnya begitu, dia takbir ketiga Assalamualaikum, makmum nambah lagi. Allahu Akbar, Allahumma latah. Karena rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat semuanya. Yang penting selamat jenazah. Jenazah selamat itu yang paling penting kan. Ini mungkin manusia ya bisa tersalah, bisa terlupa. Ada pertanyaan lain Pak? Silakan Pak. Masih ada. Sudah jelas ini ya guru ya. Jelas ya. Semua ngerti ya. Ya. Ya tapi ya ada paham banyak sih. Ini lebih gamblang lagi kan gitu. Iya, benar itu Pak. Jadi begini memahaminya. Kita ini kata Nabi, barang siapa yang datang menyelawat ke rumah jenazah, kemudian dia ikut menyolatkannya, kemudian dia ikut mengantar ke kuburnya, falahu qirotani, dia dapat pahala sebesar 2 qirot. 2 qirot Pak. Ini budaya kita, orang meninggal kita datang, kita ikut sholat, kita ke kubur. Qirotani itu apa? 2 bukit Uhud. 1 bukit Uhud seberat apa? Bukit Uhud itu panjangnya 1 bukit 70 km, 7 km. Mau ditimbang pakai apa itu? Nggak ada timbangannya. Kalah timbangan-timbangan yang di jalan itu untuk mobil-mobil tronton itu. Jadi begini, kita datang sholat jenazah, artinya kita ini telah nyimpan bukit di gudangnya. Berapa kali Bapak ikut? 10 kali 10 bukitnya. Oh saya ratusan kali Ustaz sholat. Ya udah ratusan ente punya bukit. Gitu aja. Itu nanti kan bisa nolong kita. Orang Nabi mengatakan begitu. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan lain. Pertanyaan lain Pak ini Pak. Ya. Ini MC kadang-kadang MC ini. Ya. Emang itu mayit nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Giliran diangkat min akhir khair. Oh nggak bisa. Apa itu nggak bertentangan di ambil hati ini? Tuh. Ini Hati-hati itu. Hati-hati. kadang-kadang MC emang bocah nggak pernah ngaji, nggak pernah sembahyang. Benar. Tahu-tahu min akhir khair. Ya kita nyautin dan ntar apakah nggak bertentangan dengan diambil hatinya? Ya. Hati-hati Pak itu ya, benar itu ya. Tidak boleh kita saksikan yang bukan ahli khair. Kita katakan ahli khair, kita besok yang kena ini. Kita yang kena.
Udah tahu orang itu kok kamu berani nyaksiin. Udah diam aja, ngapa sih? Gitu. Udah diam aja. Makanya jangan sembarangan. Kalau MC udah ngomong seadanya. Dan itu harus kita pelajari dulu. Ini si bapak ini, si ibu ini ahli pengajian, ahli berjamaah, itu wajib diterangkan, Pak. Bapak ini aktif dalam sholat berjamaah, aktif dalam pengajian, itu wajib. Makanya kita saksikan ahli khair. Lah kalau dia nggak pernah ngaji, nggak pernah berjamaah, nggak pernah, bagaimana mau menyaksikannya? Nggak bisa. Tadi itu peranan di situ tuh. Jadi kalau sudah begitu dia paksakan kita min ahlil khair, ya udahlah jangan jawab. Kalau saya nggak berani jawab kalau saya tidak melihat orang itu keluar masuk. Kan keluar masuk masjid itu ahlil khair, ngikut ngaji ahlil khair, rajin bersedekah itu ahlil khair. Ya kita tidak tahu ya, mungkin dia sebelum meninggalnya taubat, itu urusan Allah Taala, urusan Allah. Tapi yang dihukumkan itu persaksian manusia terhadap orang itu. Persaksian manusia terhadap orang itu. Kan ada jenazah lewat pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Orang berbicara, wah ini begini, ahli kejahatan. Sampai kepada Umar, wajabat. Sahabat bertanya, apa wajibat? Wajib neraka ini orang ini. Antum syuhada Allah fil ardi. Kamu saksi-saksi Allah di muka bumi. Kamu saksi Allah di muka bumi. Kalau kamu berani menyaksikan bahwa dia itu memang tukang miras, tidak pernah ke masjid, ya udah. Kalau kamu menyaksikan bahwa dia itu ahli ibadah, rajin ke masjid, kamulah saksi Allah. Antum syuhada Allah fil ardi, di muka bumi. Insyaallah itu hati-hati peranan MC itu. Ya, tapi kalau dia umpamanya bukan ahli khair, ya diam-diam aja. Ini namanya fulan, ini gini. Ya udah. Mari bapak kita salat jenazah. Ada pertanyaan lain, Pak? Ya. Masih ada waktu. Jadi masih berapa lagi? 1 menit. Ya 1 menit barangkali sudah sekian lah ya. Kita tutup pengajian kita. Alhamdulillah ya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya